Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang gelombang bunyi, bagian intensitas sama taraf intensitas bunyi. Intensitas sama taraf intensitas bunyi, ini dua-duanya merupakan besaran yang digunakan untuk menunjukkan kuat atau lunaknya sebuah bunyi. Jadi kalau misalnya bunyi itu kuat, maka intensitas sama taraf intensitasnya nilainya besar. Kalau bunyinya pelan, lunak, maka intensitas sama taraf intensitasnya juga kecil. Nah, gimana cara menghitungnya? Yang pertama kita bahas intensitas dulu. Intensitas I. Nah, I ini merupakan hasil bagi antara P dengan luas penampang. P dengan luas. Bunyi, kalau seandainya muncul bunyi, misalkan di suatu tempat bunyinya tiba-tiba muncul bunyi, maka bunyi itu akan menjalar ke segala arah, ke atas, ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri, dan ke bawah. Nah, kalau daerah yang dilewati bunyinya kita gambar, atau kalau kita bisa lihat daerahnya, maka daerahnya akan berbentuk seperti bola. Maka rumus intensitasnya P dibagi sama luas bola. Rumus luas bola itu adalah 4πr². Nah, ini rumus umum dari intensitas. Nah, apa itu P? P ini sama dengan daya. Daya yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Satuannya adalah watt. Kemudian R itu adalah jarak dari sumber bunyi. Jarak dari sumber. Satuannya meter. Nah, daya ini itu bisa kita uraikan lagi. Daya yang dihasilkan oleh gelombang bunyi atau dari sumber bunyi, daya secara umum rumusnya adalah energi atau usaha per waktu, E per T. Nah, karena bunyi itu berupa gelombang, maka rumus energinya sama dengan, jadi rumus energi bunyi itu adalah setengah M omega kuadrat A kuadrat. Itu rumus dari energi. Jadi energi gelombang itu rumusnya adalah setengah M omega kuadrat A kuadrat, di mana A adalah amplitudo. Atau ini boleh diganti, nggak pakai M. M omega kuadrat A kuadrat. Jadi ini untuk gelombang. Terus kemudian M massa. M sama dengan massa. Kemudian omega adalah kecepatan sudut, yang nanti bisa diuraikan menjadi kecepatan sudut sama dengan 2πf. Dibagi sama T per T. Nah, ini rumus dari daya kalau kita mau uraikan. Nah, berikutnya taraf intensitas yang kedua. Taraf intensitas atau TI. Nah, intensitas ini itu nilainya nanti angkanya jelek 10 pangkat min sekian. Maka untuk menyederhanakannya, dibuat besaran baru yang namanya taraf intensitas, yang nilainya nanti dihitung dari TI sama dengan 10 log I yang dibagi sama I0. I0 ini kita sebut sebagai intensitas ambang. Intensitas ambang. Yang nilainya udah tetap 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nilai intensitas ambangnya. Kalau I intensitas yang tadi. Karena ini pakai logaritma, maka jangan lupa sifat-sifat logaritma. Terus taraf intensitas ini nilainya bisa berubah ketika terjadi perubahan jarak atau perubahan jumlah. Yang pertama kita bahas dulu perubahan jumlah sumber bunyi. Jumlah sumber. Kalau bunyinya sumber bunyi makin banyak, maka bunyinya juga makin keras kan? Nah, rumusnya TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. N ini adalah jumlahnya. N1 jumlah awal, N2 itu jumlah akhir. TI2, TI pada saat N-nya N2, TI1, TI pada saat N-nya N1. Ini yang pertama, kalau terjadi perubahan jumlah sumber. TI juga bisa berubah kalau terjadi perubahan jarak ke sumber bunyi. Kalau jarak yang berubah, persamaannya TI2 sama dengan
TI1 dikurang 20 log R2 dibagi R1. R2 itu jarak akhir, R1 itu jarak mula-mula. Oke? Nah, ini persamaan-persamaan yang bisa kita gunakan kalau kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan sama intensitas dan taraf intensitas. Oke? Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Jet tempur saat terbang dapat menghasilkan daya katanya 36 Pi kali 10 pangkat 5 Watt. Jadi nilai dayanya P-nya 36 Pi kali 10 pangkat 6 Watt. Oke. Jika ada 100 jet terbang bersamaan, ini kalau satu jet. Terus katanya, kalau jetnya ada 100, kalau 100 buah jet, maka berapakah taraf intensitas? Jadi taraf intensitasnya jadi berapa? 100 jet, lalu kemudian jaraknya katanya adalah 3 km. 3 km berarti 3 kali 10 pangkat 3 meter. Berapa TI-nya? Nah, yang pertama, kita cari dulu berapa nilai I. Karena ini ada P sama R, cari dulu berapa nilai I-nya. Pada P 36 Pi kali 10 pangkat 6 dan R 3 kali 10 pangkat 3, I itu tadi rumusnya adalah P dibagi sama 4 Pi R kuadrat. Oke? P-nya 36 Pi kali 10 pangkat 6 dibagi 4 Pi, R-nya dikuadratkan. Ini dikuadratkan jadi berapa? 9 kali 10 pangkat 6. Oke? 3 kuadrat 9, 10 pangkat 3 kuadrat, 10 pangkat 6. Nah, sekarang tinggal kita coret. Apa aja yang bisa kita coret? Yang pertama kita bisa coret 10 pangkat 6-nya. Oke? Terus kita bisa coret 36 Pi sama 9 kali 4 Pi juga 36 Pi. Habis, karena sama-sama habis, maka jawabannya I-nya 1 hasilnya. Watt per meter kuadrat. Oke? Kalau I-nya 1, maka TI-nya sama dengan, apa rumus TI? 10 log I dibagi sama I0. Oke? 10 log I-nya 1, I0 nilainya tadi 10 pangkat min 12. Nilai I0 selalu 10 pangkat min 12. Maka dapatnya 10 dikali log 10 pangkat 12. 10 pangkat min 12 naik ke atas jadi 10 pangkat 12. Nah, berapa nilai 10 log 10 pangkat 12? 12 hasilnya. Oke? Kita punya log 10 pangkat N, maka hasilnya adalah N. Jadi ini hasilnya 120. Ini untuk satu buah jet. Satu buah jet yang P-nya segini. Kalau ada 100 jet, terjadi berarti ada perubahan jumlah. Oke? Jumlah pertamanya 1, jumlah keduanya 100. TI pertamanya 120, ditanya TI keduanya. Kalau perubahan jumlah, rumusnya tadi adalah TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. Oke? TI1 120. 10 log N2-nya 100, N1-nya 1. Oke? 120 tambah log 100 itu nilainya adalah 2. Karena 100 itu 10 pangkat 2. Kali 10 jadi 20. Maka hasilnya 140 desibel. Ini jawabannya. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 2. Intensitas bunyi dari dua sumber berbeda. I1 450 Watt per meter kuadrat. I2 1350 Watt per meter kuadrat. Perbandingan frekuensi gelombang yang didengar oleh pengamat pada intensitas. Oke, ada frekuensinya. Yang ditanya perbandingan frekuensi gelombang. Yang 1350 duluan, berarti F2 banding F1 katanya berapa? Nah, apa hubungan I sama F? Nah, untuk mengetahui perbandingan F2 banding F1-nya, kita ulang beneran rumusnya tadi. I itu kan rumusnya sama dengan P dibagi sama 4 Pi R kuadrat. Dan P itu adalah daya. Oke? P sama dengan daya. Daya itu rumusnya adalah energi per waktu. Nah, karena bunyi itu berupa gelombang, oke? Energi gelombang itu rumusnya adalah setengah
M omega kuadrat dikali A kuadrat. Ini rumus energi dari gelombang. Oke? Omega adalah kecepatan sudut. Omega sama dengan kecepatan sudut. Terus kemudian omega itu bisa diuraikan jadi 2πf. A itu adalah amplitudo. Amplitudonya gelombang. Amplitudo. Satuannya meter. Kalau kecepatan sudut satuannya adalah radian per sekon. Oke? Per waktu. Waktu itu adalah T. Sehingga daya, kalau kita uraikan omeganya jadi 2πf, setengah kali M dikali omega dikeluarkan. 2πf kita keluarkan jadi berapa? 4pi kuadrat dikali sama F kuadrat kali A kuadrat dibagi sama T. Nah, kalau kita gunakan ini ke atas, ke I yang tadi, kalau kita substitusikan nilai P-nya, maka nanti kita dapat I itu hasilnya sama dengan P. P diganti sama ini. Oke, jadi berapa? Setengah M kali 4pi kuadrat dikali F kuadrat dikali A kuadrat dibagi sama 4pi R kuadrat. Oke, ada T-nya, jangan lupa ada T depan. T kali 4pi R kuadrat. T-nya nanti gabung sama yang di bawahnya. Oke, 4-nya bisa kita coret. Oke, 4pi-nya. Di atas ada 4, di bawah ada 4. Di bawah ada pi, di atas ada pi kuadrat. Berarti pi ini coret, pi ini hilang 1. Jadi pi saja. Oke, sehingga nanti jadinya I itu nilainya sama dengan rumus akhirnya. Di atas ada M kali pi F kuadrat A kuadrat dibagi sama T dikali sama R kuadrat. Oke, nah F ini kita sebut sebagai frekuensi. Nah, kita nggak perlu rumus semuanya. Yang perlu kita lihat hanya rumus I sama rumus F-nya saja. I sama F itu berbanding lurus. Oke, nah kalau kita mau bandingkan, I berbanding lurus sama F kuadrat. Atau kalau kita akarkan, berarti akar I berbanding lurus sama F. Jadi kalau korak yang mau dihilangkan, kan kita akarkan. Jadinya akar I berbanding lurus sama F. Nah, karena kita mau F2 banding F1, tulis jadi bentuk per aja, berarti sama dengan akar dari I2 per I1. Kenapa jadi akar? Ya karena F itu berbanding lurus sama akar I. Karena lurus, F2 di atas, I2 juga di atas. Oke? F2-nya banding F1, akar dari I2 1350, I1 450. Kalau ini sama-sama kita bagi 450, maka dapatnya berapa? 3/1. Oke, akar 3 dibagi akar 1, 1. Maka jawabannya akar 3 banding akar 1. F2 banding F1 sama dengan akar 3 banding akar 1. Akar 1 itu ya 1. Kira aja, banding 1 berarti. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada sebuah titik sejauh R dari sumber bunyi. Oke, jaraknya R1-nya adalah R. Seorang anak mendengarkan bunyi dengan intensitas I. I1-nya nilainya sama dengan I. Dan kuat bunyi dengan amplitudo A. Amplitudonya A1-nya sama dengan A. Terus katanya, kemudian anak itu berjalan menuju sumber bunyi dan berhenti pada jarak 3/4 R. R2-nya 3/4 R. Yang ditanya, besar intensitas dan kuat bunyi yang didengarkan anak tersebut. Berarti I2-nya berapa? A2-nya berapa? Oke? Nah, yang pertama kita lihat I-nya dulu. Apa rumus I? I tadi rumusnya adalah I sama dengan P dibagi sama 4pi R kuadrat. Atau kalau kita pakai rumus akhir yang udah kita turunkan yang di atas, yang di sini, I itu akhirnya adalah MP F kuadrat A kuadrat. Oke. MP F kuadrat kali A kuadrat dibagi sama, di bawahnya jadi berapa tadi? T kali R kuadrat. T kali R kuadrat. Maka I sama R kuadrat itu berbanding terbalik. Oke. Kita lihat dulu perbandingan pertama. I2 banding I1 sama dengan,
Karena I sama R itu berbanding terbalik, R-nya pakai kuadrat, berarti R1 per R2 dikuadratkan. Masukkan angkanya. I2 per I sama dengan R1-nya R, R2-nya 3 per 4 R. Lalu ini dikuadratkan, R-nya coret. Oke, karena ini 3 per 4 R, ini 3 per 4 R-nya di bawah, jadi 4-nya naik ke atas. Sehingga I2 sama dengan 4-nya ke atas, lalu dikuadratkan jadi berapa? 16 per 9. I ini kali silang ke sana, 16 per 9I. Oke, terus untuk mencari A-nya, sekarang lihat, antara I sama A gimana? Berbanding antara R sama A. Ini karena I-nya berubah, amplitudonya. Coba antara I sama A berbanding apa? Berbanding lurus. I berbanding lurus sama A kuadrat. Jadi kalau kita bandingkan I2 banding I1, itu nilainya sama dengan, karena berbanding lurus sama A kuadrat, amplitudo, maka jadinya apa? A2 per A1 kuadrat. Oke, nah kita mau nyari A2-nya ini. I2 per I1 tadi udah dapat 16 per 9. 16 per 9 sama dengan A2 per A dikuadratkan. Biar nggak ada kuadratnya, kita akarkan. Sehingga nanti jadi berapa? A2 per A sama dengan 16 per 9 kalau diakarkan jadi berapa? 4 per 3. Berarti A2-nya sama dengan 4 per 3A. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 50 watt. Berarti P sama dengan 50 watt. Memancarkan gelombang ke medium di sekelilingnya yang homogen. Besar intensitas gelombang bunyi pada jarak 10 meter. R-nya 10 meter dari sumber bunyi. Ditanya berapa intensitas. Oke, berarti intensitasnya kita hitung pakai rumus karena ada P-nya. P per 4 pi R kuadrat. Oke, P nilainya berapa? 50. 4 pi R kuadrat, 10 dikuadratkan 100. Maka dapatnya 50 per 400 pi. Atau 50 sama 400 bisa kita coret, jadinya 8 di bawah. Sama dengan 1 per 8 pi. Nah, berapa nilai pi? 3,14. Jadi 1 per 8 kali 3,14. Nah, silakan dihitung jadi berapa? Ini kalau kita pakai kalkulator aja. 1 dibagi 8. 3,14 dapatnya 0,039. Kalau dibulatkan 0,04 watt per meter kuadrat. Oke? Karena udah ada P sama R, tinggal masukkan ke rumusnya saja. Nomor 5. Jarak A ke sumber bunyi, R-nya A, sama dengan 3 per 2 kali jarak B ke sumber bunyi. Berarti 3 per 2 RB. Jika intensitas bunyinya didengar oleh A, IA-nya sama dengan I0. Berarti IB-nya berapa? Nah, untuk hal soal-soal seperti ini, ada A, ada B, ada 1, ada 2, maka bandingkan saja untuk nyari IB-nya. IB per IA. I sama R, tadi kan kita punya rumus, I itu sama dengan P per 4 pi R kuadrat. I sama R itu berbanding terbalik. Berarti kalau berbanding terbalik, di atas ini adalah RA per RB. Karena R-nya ada kuadratnya, maka ini pakai kuadrat. Oke? IB, IA nilainya adalah I0. Sama dengan RA-nya 3 per 2 RB dibagi sama RB. Lalu ini dikuadratkan. RB-nya tinggal kita coret. Berarti IB sama dengan 3 per 2 dikuadratkan 9 per 4 dikali I0. Maka itu jawabannya. Oke? Soal nomor 6. Suatu gelombang gelombang gempa terasa di Padang dengan intensitas. Jadi I di Padang sama dengan 6 kali 10 pangkat 5. Watt per meter kuadrat. Ini pangkat 5. Terus sumber gempa berasal dari tempat yang berjarak 300 km dari kota Padang. Oke. R-nya Padang,
300 km. Terus, jika jarak padang ke painan, jaraknya adalah 100 km. Dan ketiga tempat itu membentuk segitiga siku-siku di padang. Oke, berarti kalau kita bikin gambarnya, ini tempat gempanya, ini padang, ini painan. Oke, ini sumber gempa, membentuk segitiga siku-siku katanya. Di padang segitiga siku-sikunya. Dari sumber gempa ke padang jaraknya 300 km. Dari padang ke painan jaraknya 100 km. Berarti kalau dari sumber ke painan jaraknya adalah tinggal dicari pakai Pitagoras. Akar dari 300 kuadrat ditambah 100 kuadrat. Oke, jadi akar berapa? 300 kuadrat ditambah 100 kuadrat. 90.000. Oke, tambah 10.000. Jadi akar 100.000 km. Atau akar 10 pangkat 5 km. Kalau jadikan meter, akar 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 3 meter. Nah, yang ditanya, kalau I di padang segini, maka I di painan berapa? I painan. Kita ngitungnya karena terjadi perubahan jarak, perbedaan jarak, hitung pakai perbandingan lagi. I2 per I1 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Oke? I2 I di painan. I1 I di padang. Nilainya 6 kali 10 pangkat 5. Sama dengan R1. Jarak padang ke sumbernya 300 km. Oke? Ini kita ubah jadi meter, jadi 3 kali 10 pangkat 5 meter. 3 kali 10 pangkat 5 per R antara painan ke sumbernya yang ini. Oke, akar 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 3. Ini kita kuadratkan. Oke, berarti I2 per 6 kali 10 pangkat 5 sama dengan 3 kuadrat, 9 kali 10 pangkat 10 per 10 pangkat 5 dikuadrat, akar 10 pangkat 5 dikuadratkan jadi 10 pangkat 5. 10 pangkat 3 dikuadratkan jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat 11. Oke? Maka I2-nya 9 kali 6, 54 dikali, oke, 10 pangkat 10 kali 10 pangkat 11, 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat 4. Atau 5,4 kali 10 pangkat 5. Satuannya watt per meter kuadrat. Oke? Kita lanjut soal nomor 7. Taraf intensitas sebuah mesin. Kalau jumlah mesinnya 1, taraf intensitasnya 60. Terus, jika taraf intensitas di dalam ruang pabrik yang menggunakan sejumlah mesin, kalau N2-nya kita nggak tahu, katanya TI2-nya untuk jumlah yang si N2 ini 80 desibel. Berapa jumlah mesin yang digunakan? N2-nya ditanya. Karena terjadi perubahan jumlah, balik lagi ke materi awal tadi, kalau perubahan jumlah, rumusnya TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 bagi N1. Ini rumus kalau terjadi perubahan jumlah. TI2-nya 80, TI1-nya 60. Tambah 10 log N2 dibagi N1-nya 1. 60-nya pindah ke sana, jadi berapa? 20 sama dengan 10 log N2. Oke, sama-sama bagi 10. Log N2 sama dengan 20 bagi 10, 2. Berarti kalau N2 saja, 10 pangkat 2 atau 100. Jadi kalau kita punya log X sama dengan A, berarti X itu sama dengan 10 pangkat A. Ini aturannya. Jadi jawabannya adalah 100 mesin. Lanjut ke soal nomor 8. Ini ada taraf intensitas untuk satu sumber bunyi. Ada 3 sumber bunyinya. Ini taraf intensitasnya. Sebuah mesin mobil. Oke, kalau kita ngomongin mobil. Satu mesin, berarti N1-nya 1. Nilai TI1-nya 70 desibel. Oke. Agar suara mesin menghasilkan taraf intensitas yang sama dengan sirine ambulan.
Sirine ambulan 100 desibel. Oke, berarti agar TI2-nya 100 desibel, maka ada berapa N2-nya? Ada berapa mesin mobilnya? Nah, ini sama kayak tadi. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 bagi N1. TI2-nya 100, TI1-nya 70, ditambah 10 log N2. Oke, dibagi N1-nya 1. 70 pindah ke sebelah, 100 kurang 70, 30, 10 log N2. Sama-sama bagi 10, log N2-nya 3. Berarti N2-nya 10 pangkat 3 atau 1000 mesin. Oke. Nomor 9. 5 buah sumber bunyi. N1-nya ada 5. TI1-nya 60 desibel. Agar taraf intensitasnya jadi 70, maka sumber bunyi harus ditambah sebanyak berapa? N2-nya berapa? TI2-nya 70 desibel. Oke, masih rumusnya sama kayak tadi. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2 per N1. TI2-nya 70, TI1 60, 10 log N2 bagi 5. 60-nya pindah ke sebelah, 10 sama dengan 10 log N2 per 5. Oke, nah 10 sama dengan 10, berarti coret. Berarti log N2 per 5 itu sama dengan 1. Berarti N2 per 5 sama dengan 10 pangkat 1. Berarti kalau N2 saja 50. Yang ditanya bukan N2-nya, ditanya ditambahnya berapa. Awalnya 5, sekarang jadi 50. Berarti tambah berapa? Tambah 45. 45 yang ditambahkan. Oke, jangan sampai ketipu. Nomor 10. Sebuah sumber bunyi mengirim bunyi dengan daya ada P 80 pi watt. Jika dianggap muka gelombang bunyi berbentuk bola, maka taraf intensitas bunyi pada jarak 2 meter. R-nya 2 meter, ditanya TI-nya berapa. Karena kita punya P sama R, kita bisa cari nilai I. Apa rumus I? P per 4 pi R kuadrat. P-nya 80 pi, 4 pi kali R kuadrat. R-nya 2 meter. Dikeluarkan jadi 4. Pi yang coret, oke. 4 kali 4, 16. 80 bagi 16, 5 watt per meter kuadrat. TI, kalau diketahui I, rumusnya adalah 10 log I dibagi sama I0. Oke? 10 log I-nya 5. I0 nilainya 10 pangkat min 12. Berarti kalau naik ke atas, 10 log 5 kali 10 pangkat 12. Nah, sekarang kita gunakan sifat-sifat logaritma. Kalau ada kali di dalam logaritma, dipisah jadi tambah. Jadinya 10 log 5 tambah 10 log 10 pangkat 12. Oke? 10 log 5, 10 kali. Log 5 dikasih tahu, 0,7. 10 kali 10 kali log 10 pangkat 12. 10 kali log 10 pangkat 12 itu 12. 7 tambah 120. Maka jawabannya 127 desibel. Oke? Kita cukupkan. Ini mengenai intensitas sama taraf intensitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.